Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Mata pitu upatanang etang manggalamuttamang ti. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Membantu ayah dan ibu, itulah berkah utama. Ya, baik para Bapak Ibu, ya, yang pertama-tama yang saya hormati pemimpin Puja Bakti, ya, yang saya hormati pengurus, ya, Wihara Jakarta Dhammacakka Jaya, dan yang saya hormati pula para Bapak Ibu, ya, upasaka, upasika sekalian. Sebelumnya selamat pagi semuanya. Terpujilah Sang Buddha, Sokihontu Namo Buddhaya. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Sehat? Tidak ada yang sakit? Ya, syukurlah kalau semuanya dalam keadaan sehat. Ya. Tetapi saya tidak percaya kalau Anda semuanya sehat. Ya, memang sih kelihatannya fisiknya sehat, ya sehat, tetapi di dalamnya belum sehat. Ya, sakit kantong. Benar tidak? Batinnya sehat tidak? Benar? Bohong. Jadi kalau seseorang yang suka marah-marah, ya, jengkel, gosipin orang, ya, itu merupakan batin yang tidak sehat. Nah, saya tanya, Bapak Ibu pernah marah tidak? Nah, kan pernah kan? Pernah jengkel? Nah, pernah ngomongin orang? Pernah. Ya, sekali-sekali. Nah, jadi itu merupakan batin yang tidak sehat. Ya. Nah, itu merupakan batin yang tidak sehat. Nah, misalnya sakit fisik juga ada. Misalnya sakit kepala, ya, terus sakit pinggang, sakit apa lagi, sakit kesemutan. Nah, di sini ada yang kesemutan kakinya? Mudah-mudahan tidak ada ya. Nah, itu juga merupakan sakit fisik.
Nah, di dalam Dhamma dikatakan Arogya parama labha. Ya. Jadi keuntungan yang paling besar adalah kesehatan. Ya, baik itu sehat fisik maupun sehat batin. Nah, kalau kita memiliki kesehatan fisik, kesehatan batin, ya dua-duanya ini kita memilikinya, tentu kita baru dikatakan sepenuhnya sehat. Nah, tidak marah-marah, tidak jengkel, terus tidak ngomongin orang. Nah, baru dikatakan sehat. Ya. Nah, tadi saya tanya, batinnya sehat tidak? Sehat. Tapi ditanya kembali, ternyata belum sehat. Nah, para Bapak Ibu upasaka, upasika sekalian, tentu pada kesempatan pagi hari ini ya Anda sekalian meluangkan waktu ya datang ke wihara untuk melakukan perbuatan baik. Ya mungkin di tengah-tengah kesibukan ya Bapak Ibu semuanya, tetapi menyempatkan diri untuk datang ke wihara. Ya walaupun ya cuacanya dalam keadaan yang mendung ya, tetapi belum hujan. Ya. Nah, ini merupakan salah satu berkah bagi kita ya datang ke wihara, melakukan puja, mendengarkan dharma, berdana, dan bertemu dengan sahabat-sahabatnya. Nah, ini juga merupakan salah satu berkah ya. Salah satu berkah utama. Ya, apalagi tadi sudah mengulang ya khotbah Sang Buddha, yaitu dengan membacakan syair-syair parita. Nah, ini juga merupakan salah satu bentuk kebajikan ya, bentuk perbuatan baik, dan dilanjutkan dengan meditasi ya. Nah, ini juga merupakan salah satu perbuatan baik juga ya. Nah, sekarang yaitu kalena dhamma sawanang ya, mendengarkan dharma di waktu yang sesuai, itulah berkah utama. Nah, ini juga merupakan salah satu perbuatan baik juga ya, bisa mendengarkan dharma ya. Nah, dan perbuatan baik semacam ini ya perlu diulangi, perlu ditingkatkan, perlu dikembangkan. Tetapi yang paling penting adalah perlu dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau kita mempraktekkan kebajikan, tentu kita akan mendapatkan manfaatnya. Ya. Nah, kalau kita hanya datang ke wihara, mendengarkan dharma, banyak memiliki pengetahuan tentang dharma, tetapi tidak dipraktekkan. Ya. Tetapi kalau kita mendengarkan dharma, memiliki pengetahuan tentang dharma, ya kita praktekkan supaya kita mendapat manfaat dari melakukan kebajikan itu. Di dalam dhamma dikatakan punyance puriso kaira tena punang. Apabila seseorang melakukan kebajikan, hendaknya kebajikan itu terus diulangi lagi dan lagi. Supaya apa? Supaya kita menjadi terbiasa ya, supaya kita menjadi habit untuk melakukan perbuatan baik. Nah, misalnya hari ini melakukan kebajikan, ya harus ditingkatkan lagi. Misalnya hari ini melakukan kebajikan, besoknya lakukan lagi dan lagi, supaya kita menjadi habit, supaya kita terbiasa untuk melakukan perbuatan baik. Ya. Nah, jangan sampai hari ini melakukan kebajikan, besoknya tidak. Nah, pas ada hari puja bakti minggu baru datang ke wihara. Nah, kalau tidak ada hari minggu ya diam di rumah. Benar tidak?
Nah, jadi ada ibaratnya 4 orang, ya. Yang pertama ada umat, ya, umat Buddha, ya. Tetapi jarang, atau bukan jarang, tapi tidak pernah kelihatan, ya. Ketika ada puja bakti, ketika ada acara memperingati hari besar, umat ini tidak pernah datang. Jadi hanya di KTP-nya saja umat Buddha, tetapi tidak pernah datang. Ya, ini umat yang pertama. Umat yang kedua yaitu umat diibaratkan seperti kapal selam, ya, kapal selam. Ketika ada acara, misalnya Katina, Waisak, baru muncul. Nah, kalau tidak ada Waisak, Katina, acara puja bakti, tenggelam. Benar tidak? Nah, jadi diibaratkan seperti itu. Umat seperti kapal tenggelam. Nah, ketika ada acara di wihara, baru dia datang. Ketika ada puja bakti minggu pagi, baru dia datang. Setelah minggu tidak pernah datang, nunggu minggu lagi, ya baru datang. Itu diibaratkan seperti umat yang seperti kapal tenggelam. Ketika ada acara baru muncul. Nah, yang tadi umat Buddha KTP. Terus yang kedua umat Buddha seperti kapal selam. Nah, yang ketiga yaitu umat-umatan. Ya, umat-umatan, ya. Nah, jadi ibaratnya umat-umatan ini kadang datang ke wihara, kadang tidak, ya. Jadi ibaratnya umat-umatan, ya. Ada yang seperti itu? Mudah-mudahan tidak ada, ya. Nah. Terus yang keempat yaitu umat yang ngefans. Ngefans, ya. Nah, ketika ada bante yang ceramah, ketika bantenya yang populer misalkan, ya, umatnya datang semua, ya, umatnya datang. Nah, ketika bante yang biasa-biasa saja, ya, jadi umatnya hanya sedikit yang datang, ya. Jadi antara ngefans atau hanya mendengarkan dharma, saya tidak tahu, ya. Nah, jadi mau pilih yang mana, ya? Mau umat Buddha KTP atau umat seperti kapal selam, atau umat-umatan, atau umat ngefans. Nah, terus yang kelima, umat Buddha sesungguhnya. Umat Buddha sesungguhnya. Nah, jadi umat Buddha sesungguhnya ini, ya, di KTP-nya itu agama Buddha. Nah, dia ketika ada puja bakti, acara Waisak, ia selalu datang ke wihara. Terus apa lagi? Umat-umatan, ia datang, ya, walaupun tidak ada ceramah, walaupun tidak ada puja bakti, ia selalu datang, ya. Dan yang keempat, ya, umat yang ngefans, ya, yang tadinya ngefans sama bantenya misalkan, ya. Nah, jadi ya, walaupun ada bantenya ceramah, entah itu bante si A, si B, ia selalu hadir, ya. Nah, jadi ini
umat Buddha yang sejati, umat Buddha yang sesungguhnya. Jadi mana yang Bapak Ibu pilih? Yang kelima. Nah, harus rajin datang ke wihara, ya. Semuanya harus memilih nomor yang keberapa? Nomor 1, 2, 3, 4 atau 5? Kelima. Jadi umat Buddha yang sesungguhnya. Ya, jadi harus pilih yang kelima. Ya. Nah. Ya, jadi harus menjadi umat Buddha yang sesungguhnya. Datang ke wihara walaupun tidak ada puja bakti, ya datang saja ya untuk melakukan kebajikan. Karena itu sangat penting. Ya, melakukan kebajikan itu sangat penting bagi kehidupan kita sekarang maupun di kehidupan yang akan datang. Ya, makanya penting. Ya, karena ketika kita meninggal, ya kita tidak membawa permata, perhiasan, apalagi mobil, barang, ya. Jadi semua yang kita miliki kita tinggalkan. Suami, istri, anak, cucu semuanya kita tinggalkan. Ya. Jadi yang kita bawa yaitu perbuatan kita masing-masing. Makanya penting Bapak Ibu ya. Nah, penting sekali melakukan kebajikan itu. Nah, ya, jangan pernah berhenti untuk melakukan kebajikan. Karena dengan kita melakukan kebajikan, tentu kita mendapatkan manfaat dari melakukan kebajikan itu. Nah, para Bapak Ibu upasaka, upasika sekalian, nah sesuai dengan topik ya pada pagi hari ini, yaitu tentang Sigala Sutta. Ya, sudah dapat kertas? Nah, nanti dibaca ya. Nah, jadi Sigala Sutta ini adalah seorang perumah tangga. Ya, seorang perumah tangga. Atau yang disebut dengan Sigalaka. Nah, ya, seorang perumah tangga yang bernama Sigalaka. Dan Sigalaka ini ya pada waktu itu ya ketika Sang Buddha ya berpindah patah, nah melihat Sigalaka ini ya yang menghormat kepada Nemarah. Nah, walaupun Sigalaka ini setelah mandi ya terus rambutnya masih basah, dia masih menghormat ke Nemarah. Nah, apalagi kalau kita lihat ya zaman sekarang ya umat-umat ya pada menghormat ya, bahkan di arah timur, arah selatan ya, arah atas, arah bawah ya. Pernah seperti itu tidak? Menghormat 6 arah. Nah, jadi yang pertama yaitu menghormat di arah timur, yaitu kita menghormat kepada orang tua kita. Ya. Nah, Bapak Ibu upasaka, upasika sekalian, mumpung kita masih memiliki orang tua, ya kita selalu menghormat. Ya. Kita selalu menghormat. Walaupun orang tua kita sudah meninggal pun kita masih tetap menghormat. Ya. Nah, makanya itu dikatakan sebagai arah timur. Ya, kita menghormat kepada kedua orang tua kita. Ya. Nah, mumpung orang tua kita masih ada, masih hidup, ya kita berusaha untuk menghormati.
orang tua. Ya, karena berkat orang tua kita masih ada saat ini, Bapak Ibu. Bayangkan saja, ya kalau tidak ada mereka, ya belum tentu kita bisa ada saat ini. Ya, benar tidak? Nah, makanya kita selalu menghormat. Nah, apalagi kalau zaman sekarang ya jarang sekali ya anak-anak muda ya menghormati orang tuanya. Ya, jarang sekali. Nah, makanya penting sekali kita menghormat orang tua. Nah, karena orang tua ini ya diibaratkan seperti Brahma. Ya. Seperti Brahma. Nah, ketika kita masih di kandungan, ya kita dirawat, kita dibesarkan. Nah, setelah dilahirkan, dibesarkan, dikasih makan, dikasih pelajaran, ya. Terus dan lain sebagainya. Ya, makanya perlu kita menghormat orang tua. Nah, seperti Brahma, yang pertama itu meta. Nah, orang tua kita memiliki cinta kasih. Seperti yang saya katakan tadi itu, walaupun kita di dalam kandungan, kita dijaga, kita dirawat, itu bentuk cinta kasih. Ya. Terus yang kedua, yaitu karuna. Ya. Nah, ini karuna ini kasih sayang. Ya, ketika kita dilahirkan, kita disayangi, ya. Nah, terus apa lagi? Mudita. Ya, mudita ini yaitu bersimpati. Nah, ketika kita sudah dewasa, ya, jadi orang tua kita mengikhlaskan kita, ya, untuk misalnya kita mau menikah, misalkan ya, sesama, ya. Nah, jadi orang tua kita ikut merasa bahagia, simpati melihat anaknya ikhlas, ya. Orang tua ini ikhlas melihat anaknya menikah dengan orang lain. Itu merupakan simpati, ya, mudita. Dan yang keempat yaitu UPK, keseimbangan batin. Ya, walaupun anaknya sudah menikah dengan orang, misalkan, dia hatinya selalu seimbang, ya, tidak merasa tidak merasa sedih, tidak merasa gegana, ya. Tahu gegana tidak? Nah, gelisah, galau, merana. Nah, ya. Ada yang seperti itu di sini? Gegana? Ya, mudah-mudahan tidak ada, ya. Nah, makanya penting sekali ya kita menghormat kepada orang tua. Nah, di sini ya melindungi ibu dan ayah itu sebagai arah timur, ya, seperti arah timur. Nah, ada 5 cara, ya, ada 5 cara untuk melindungi orang tua. Yang pertama yaitu kita merawat orang tua. Nah, misalnya ketika kita memiliki orang tua yang sedang sakit, misalkan kita bawa ke dokter, ya. Nah, terus ketika orang tua kita sedang membutuhkan bantuan, kita bantu. Itu juga cara kita merawat orang tua, ya. Nah, dan yang kedua itu melakukan kewajiban sebagai anak yang berbakti, ya. Nah, jadi kita harus berbakti juga, ya. Kita harus berbakti kepada orang tua kita. Nah, makanya kalau zaman sekarang itu ya banyak sekali ya orang-orang tidak berbakti kepada orang tuanya, ya, banyak sekali.
Nah, jadi lagi sekali, mumpung masih hidup orang tua kita, kita harus berbakti kepada orang tua kita. Makanya itu sangat penting, ya, penting sekali. Nanti kalau orang tua kita sudah tidak ada, ya, kita berbakti kepada siapa? Ya. Nah, mumpung orang tua kita masih ada, ya kita berbakti, ya, berbakti kepada orang tua. Nah, terus, menyemangati, ya, menyemangati orang tua juga. Itu juga cara kita berbakti kepada orang tua kita. Nah, ini merupakan apa? Menghormat yang sebagai arah timur. Nah, dan yang kedua yaitu menghormat ke arah utara, ya. Oh ya, menghormat ke arah selatan, yaitu kita menghormat kepada guru. Nah, khususnya ya anak-anak muda, misalnya di sekolahan, ya, di tempat kuliah, hendaknya kita selalu menghormat juga, ya, menghormat guru, menghormat orang-orang yang memberikan pelajaran kepada kita, ya, karena berkat mereka lah kita memiliki pengetahuan, ya. Nah, kita dididik, nah waktunya di sekolahan, ya kita dididik. Nah, ini khusus anak-anak muda, ya. Nah, kita dididik, diberikan pengetahuan dan lain sebagainya. Nah, makanya ini perlu sekali kita menghormat guru, ya, walaupun di sekolahan, ya, di tempat-tempat kuliah, itu juga cara kita menghormati guru, yaitu sebagai arah selatan. Nah, ya. Nah, makanya kalau kita lihat, ya, umat-umat kalau pergi ke wihara itu kadang ada umat yang menghormat di arah timur, ya. Kadang ada umat yang menghormat di arah selatan, kadang umat menghormat di arah bawah, atas, ya. Nah, jadi banyak sekali, ya. Kalau kita lihat di sini itu banyak sekali, ya, umat-umat yang menghormat, ya, ke 6 arah itu, ya. Terus yang ketiga yaitu kita menghormat ke arah barat. Nah, seperti pasangan, ya, keluarga. Nah, misalnya di rumah, ya, kita saling menghormati satu sama lain, ya. Ketika kita memiliki suami istri, hendaknya kita selalu menghormat, ya, menghormat istri, menghormat kepada suami, begitu juga suami menghormat kepada istri, ya. Jangan sampai ketika di dalam hubungan tidak menghormati satu sama yang lain, ya. Itu nanti menyebabkan keruntuhan di dalam rumah tangga, ya. Nah, makanya penting sekali, ya. Jangan sampai istrinya tidak menghormat kepada suami, begitu juga suami tidak menghormat kepada istrinya. Nah, harus menghormat, ya, harus menghormat. Supaya apa? Dengan kita menghormat satu sama yang lain, tentu hubungan kita akan menjadi kuat. Nah, ada yang tidak pernah menghormat istrinya, suaminya? Nah, di sini ada? Mudah-mudahan, ya, ada yang menghormati, ya, suaminya, menghormati istrinya, ya. Nah, ini juga cara kita menghormat di arah utara, ya, arah barat, ya. Nah, menghormat ke pasangan, menghormat keluarga, ya. Nah, terus yang keempat yaitu kita menghormat kepada
arah utara. Ya. Nah, kita menghormat ke arah utara, yaitu kita menghormat kepada teman kita, ya, saudara-saudara kita, ya. Jangan sampai ketika bertemu dengan temannya malah tidak dihormati. Ya, ya banyak sekali ya anak-anak muda itu. Bahkan ketika bertemu dengan temannya malah cuek, ya. Nah, banyak seperti itu. Makanya Bapak Ibu ketika bertemu dengan temannya, entah itu sahabat lamanya, ya selalu saling menghormati. Ya. Ini merupakan arah utara. Nah, dan yang kelima yaitu menghormat di arah bawah. Nah, misalnya menghormat kepada pekerja, ya karyawan. Misalnya di rumah memiliki karyawan, ya pembantu, ya kita harus menghormat juga. Ya, jangan sampai ketika ada karyawan, ketika ada pembantu di rumah malah tidak dihormati. Bayangkan saja ya, kalau tidak ada karyawan kita, kalau tidak ada pembantu kita di rumah, siapa yang membersihkan rumah kita? Ya. Apalagi rumahnya besar, ya, tinggalnya berdua, suami istri, tidak ada pembantunya. Bagaimana cara membersihkan? Ya. Makanya kita membutuhkan yang namanya ya karyawan, pembantu. Nah, itu juga cara menghormat di arah bawah. Kita menghormat ke para pekerja, ya, terus karyawan, ya. Nah, dan yang kelima yaitu kita juga menghormat ke arah atas. Ya, keenam ya. Arah atas. Ya. Arah atas, yaitu kita menghormat kepada misalnya para Brahma. Nah, kalau di zaman sekarang kan kita menghormatnya kepada para Bante, ya. Nah, para biku-biku, ya. Tetapi ada juga yang tidak pernah menghormat kepada ya seorang Bante, seorang biku, tidak ada juga, ya. Nah, ketika melihat bantenya malah cuek. Ya, ada juga umat seperti itu, ya. Nah, ada juga. Makanya ketika kita bertemu dengan para bante, para biku, ya kita menghormat dengan cara apa? Bersikap anjali. Nah, nanti ketika melihat bantenya, "Wait, bante." Nah, kan tidak menghormat namanya. Ya. Tetapi ketika kita melihat para bante, para biku, ya kita menghormat, namo buddhaya bante. Nah, itu juga cara kita menghormat, ya. Nah, jangan sampai kita tidak menghormat, ya. Nah, karena di dalam Manggala itu dikatakan menghormat yang patut dihormat adalah berkah utama. Nah, pujaca pujanianang etang manggalamu tamang, yaitu menghormat yang patut dihormat, itulah berkah utama. Nah, ya, tadi baca tidak? Nah, ya, jadi harus diingat, ya. Jangan karena kita akrab, ya, jangan kita akrab sama para bantenya, tapi kita lupa untuk menghormat, ya. Makanya penting sekali kita menghormat, ya, menghormat ke arah atas. Kita menghormat kepada para biku, biku sangga, ataupun samanera juga, ya. Nah, makanya dimanapun Anda berada ketika ada bante misalkan, ya hendaknya selalu mengingat menghormat, ya.
Jangan sampai cuek-cuek ya, ketika melihat bantenya, wah cuek. Nah, ya jangan sampai demikian. Ya. Karena dengan kita menghormat, ya kita mendapatkan berkah. Ya, ayuwano sukang balang. Ya, usia panjang. Ya. Terus paras yang indah. Nah, apalagi kekuatan, kebahagiaan. Nah, saya tanya sekarang di sini, Bapak Ibu bertemu dengan para bante di sini, bahagia tidak? Bahagia dong. Ya. Nah, ya, jadi ada 4 hal yang kita dapatkan, ya. Nah, seperti yang di dalam Dhamma dikatakan, ya, mungkin sudah pernah mendengar ya, ketika penuangan jasa, ya, abiwa dana silesa nicang uda pacayino cataro damawa danti ayuwano sukang balang. Ia yang menghormat yang lebih tua akan memperoleh 4 hal, yaitu ayuwano sukang balang, usia panjang, terus paras yang indah, kekuatan dan kebahagiaan. Nah, pengen? Mau? Nah, makanya itu syaratnya. Ya. Nah. Ya. Nah, itulah nasihat ya. Nasihat yang disampaikan oleh Sang Buddha kepada Sigalaka Sutta, Sigalaka ini. Ya, yang menghormat kepada 6 arah itu. Ya, arah utara, arah selatan, arah timur, arah bawah, atas, ya. Nah, itu nasihat yang disampaikan Sang Buddha kepada Sigalaka itu. Nah, dan kita pun harus demikian. Nah, kita menghormat ke 6 arah. Ya. Ya, seperti yang saya katakan tadi, ya. Ya, menghormat orang tua, menghormat guru, menghormat menghormat suami istri, menghormat pekerja, menghormat apa lagi? Teman, terus menghormat para biku petapa, ya. Ya. Jadi kalau Anda menghormat ya para biku, ya, suatu kebahagiaan ya bagi Anda yang bisa menghormat kepada biku sangga, ya. Nah, jangan sampai jangan karena kita akrab, ya, jangan kita jangankan walaupun kita akrab sama bantenya, setidaknya kita ingat juga tugas kita, ya. Nah, dan ada juga umat, nah, ketika memanggil bantenya itu dari kejauhan, bante ya. Nah, jangan demikian. Nah, kalau kita mau berbicara kepada bante, misalkan para biku, ya kita samperin. Ya, kita samperin. Itu juga cara kita menghormat. Jangan sampai di sini bantenya, terus umatnya di sana, wah, manggil dari sana. Gimana itu? Tidak menghormat namanya, ya. Ya. Jadi berbahagialah Bapak Ibu semuanya bisa melakukan kebajikan dengan cara menghormat 6 arah itu. Ya. Jadi tanpa disadari pun Bapak Ibu sudah menghormat 6 arah. Nah, kalau saya perhatikan, ya, kadang umat ada yang menghormat 6 arah, kadang menghormatnya ke sana, kadang ke timur, ke selatan, tak ada juga. Saya lihat, ya. Nah, itu nasihat. Nah, para Bapak Ibu upasaka upasika sekalian, ya, walaupun ya yang Bante sampaikan ini tidak ya sesuai dengan apa yang Bapak Ibu dapatkan di kertas, tetapi ini juga nasihat untuk kita,
ya nasihat untuk kita semua. Ya, bahwasanya itu perlu sekali kita menghormat ke 6 arah itu. Ya, menghormat 6 arah. Ya, makanya jangan jangan sampai tidak menghormat, ya. Karena dengan kita menghormat, nah seperti yang saya katakan, dengan kita menghormat tentu kita mendapatkan 4 manfaat itu, ya. Nah sebelum Bante akhiri, ya para Bapak Ibu semuanya, saya juga memberikan nasihat kepada kita semua yang ada di sini. Ya. Ketika kita mau pergi kemana-mana, hendaknya, ya mungkin ini pernah saya sampaikan, tetapi saya ulang lagi supaya mengingatkan kembali. Ya. Nah, ketika kita mau pergi kemana-mana, hendaknya kita selalu membawa kendi. Nah, tahu kendi? Kendi itu yaitu kendalikan diri. Ya, kendalikan diri. Kendi ini ya diibaratkan seperti tubuh kita ini, tubuh jasmani kita ini. Kita bawa kemana-mana, kita bawa ke mall, kita bawa ke wihara, kan? Nah, jadi ibaratkan tubuh jasmani kita ini kendi, kendalikan diri. Dan di dalam kendi ini ada 3 jenis, Bapak Ibu. Nah, ini harus diingat-ingat, ya, harus diingat-ingat ini. Nah, di dalam kendi ini ada 3 jenis. Yang pertama yaitu jamu. Nah, tahu jamu, Bapak Ibu? Apa? Jaga mulut. Nah, hendaknya kalau kita pergi kemana-mana, hendaknya kita selalu menjaga ucapan kita, menjaga mulut kita. Walaupun kita pergi ke wihara, walaupun kita pergi ke rumah orang tua, hendaknya kita selalu mengingat jamu, jaga mulut. Jangan sampai tidak menjaga mulut, berkata-kata kasar, ya, bergunjing, memfitnah dan lain sebagainya, ya. Nah, jadi ada 5 ucapan yang baik, Bapak Ibu, yang perlu kita praktekkan juga. Nah, yang pertama yaitu ini ucapan yang baik, ya. Ada 5. Yang pertama yaitu ucapan tepat pada waktunya. Ya, ini diingat. Dan yang kedua yaitu ucapan yang benar. Nah, diingat-ingat. Terus ucapan yang lembut. Bukan berarti kita ketika kita berucap lembut sekali, tidak demikian. Tetapi ucapannya ya tidak menyinggung perasaan orang lain. Dan yang keempat yaitu ucapan yang bermanfaat. Ya, jadi kalau bermanfaat ya bisa diucapkan. Kalau tidak bermanfaat ya jangan diucapkan. Dan yang kelima yaitu ucapan yang disertai dengan cinta kasih. Nah, jadi kelima ucapan yang baik ini perlu kita ingat juga. Ini termasuk juga jamu. Ya, jaga mulut. Yang kedua yaitu jati. Nah, apa jati, Bapak Ibu? Jaga hati. Salah. Ya. Yaitu jaga tindakan. Nah, kalau jaga hati itu salah, ya. Jaga hati untuk siapa? Ya. Nah, jadi jati itu jaga tindakan. Ya. Nah, jaga tindakan. Seperti juga ketika kita mau pergi ke wihara, mau pergi ke manapun itu, hendaknya kita menjaga tindakan kita. Kalau kita tidak menjaga tindakan kita, ya kita tidak kalau kita tidak menjaga tindakan kita, ya kita akan dibenci oleh orang. Kita akan dimusuhi oleh orang. Nah, makanya penting sekali kita menjaga tindakan. Yang ketiga yaitu jaran. Jaran. Ya. Apa jaran? Jaga pikiran. Nah,
salah tadi ya. Nah, ya jaga pikiran. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan meditasi. Nah, tadi sudah dipraktekkan meditasi supaya pikiran kita menjadi tenang. Ya. Nah, ya, supaya pikiran kita menjadi hening dengan kita melakukan meditasi, jadi pikiran kita terjaga. Nah, jadi sama juga di dalam Dhamma dikatakan, ya, sabba pasa akaranang kusalasa supasampada sacita paryoda panang etang budana sasananti. Nah, janganlah berbuat kejahatan, baik itu melalui pikiran kita, ucapan kita, maupun tindakan kita. Perbanyaklah perbuatan baik melalui pikiran, ucapan, maupun tindakan kita. Dan sucikan hati dan pikiran dengan cara meditasi. Nah, kurang lebih sama kan? Nah, jadi itu yang harus kita ingat. Nih, ini nasihat untuk kita semua. Ya. Ini perlu kita ingat walaupun kita pergi kemana-mana, hendaknya kita ingat. Ya. Nah, ini Bapak Ibu ya yang dapat Banda sampaikan. Ya, semoga ya apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan kita mempraktekkan kebajikan, tentu kita mendapatkan manfaat dari melakukan kebajikan. Ya. Nah, tidak hanya hari ini dilakukan kebajikan, tetapi setiap hari. Nah, seperti yang saya kutip di awal tadi itu, punyance puriso kaira tena punang. Apabila seseorang melakukan kebajikan, hendaknya kebajikan itu terus-menerus dilakukan lagi dan lagi supaya kita menjadi habit, supaya kita terbiasa untuk melakukan kebajikan. Ya, ini yang dapat Banda sampaikan. Ya, semoga Bapak Ibu selalu sehat, bahagia, tercapai apa yang dicita-citakan. Bante akhiri, sabe satta bhavantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.